Introspeksi diri. Pada umumnya, orang lebih suka mengkritik, menilai, dan menghakimi orang lain daripada jujur mengintrospeksi diri. Orang juga lebih suka melihat kesalahan dan kekurangan orang lain daripada kesalahan dan kekurangannya sendiri. Tentu lebih baik orang menuntut diri sendiri dengan keras dan berlapang dada memaafkan orang lain. Lao-tzu dalam Dao De Jing mengatakan, bercermin dulu, baru menilai orang lain. Dapat mengenal diri orang itu pandai, mampu mengenal diri sendiri itu pencerah batin. Dapat mengalahkan orang lain itu kuat, mampu mengalahkan diri sendiri itu perkasa. Ada cerita yang beredar pada periode perang saudara di zaman feodal Tiongkok. Seorang jenderal yang gagah perkasa dapat mengalahkan 1000 musuh, tapi tidak mampu mengalahkan satu orang, yaitu dirinya sendiri. Raja atau jenderal yang memimpin 1000 kereta perang mampu mengalahkan puluhan ribu musuh di medan perang, tapi tidak mampu mengalahkan dirinya sendiri bila digoda dengan wanita cantik oleh musuhnya. Kongsi di dalam Lu Yu mengatakan, kalau menuntut diri dengan keras dan mau memaafkan orang lain, baru bisa terhindar dari kebencian orang lain. Apakah nasihat yang berbobot dan bermanfaat tidak perlu didengar serta diikuti? Namun yang terpenting adalah apakah setelah itu dia mau memperbaiki diri. Bukankah ada kata-kata yang cenderung menyalahkan diri sendiri telah membuat adanya galau? Yang paling penting mau mencari penyebab orang tidak senang kepada kita. Kalau orang tidak mau mengintrospeksi diri dan memperbaiki kesalahan yang diperbuat, aku tidak tahu orang ini mau diapakan, kata Kongsi. Jangan terlalu cepat dan tanpa dasar mengkritik raja ataupun presiden dan pejabat negara. Mereka tentu punya kekurangan dalam melaksanakan tugas. Lebih baik kita memberikan saran yang membangun atau solusi daripada terus-menerus mengkritik tanpa memberikan jalan keluar. Kongsi berkata lagi, menjadi raja itu sulit, menjadi menteri juga tidak mudah. Zhongzi, murid Kongsi mengatakan, setiap hari aku melakukan introspeksi diri, mengajukan 3 pertanyaan kepada diriku sendiri, yaitu yang pertama, apakah saat membantu orang mengerjakan sesuatu aku tidak jujur atau tidak setia kepadanya? Yang kedua, apakah dalam pergaulan dengan teman aku tidak percaya kepadanya? Dan yang ketiga, apakah pelajaran yang diajarkan guru sudah kupelajari ulang dengan tekun? Pada zaman Tiongkok kuno, ada banyak orang yang melakukan introspeksi diri, bermeditasi, mengasingkan diri di pegunungan yang sepi. Mereka merendahkan diri dan menenangkan pikiran, berusaha melepaskan nafsu keinginan, ego, dan keakuan. Banyak pejabat tinggi di istana yang sarannya tidak didengar oleh raja meninggalkan istana dan mengasingkan diri di gunung. Misalnya pejabat tinggi Zhang Sanfeng yang mengasingkan diri di gunung Wudang dan akhirnya menjadi Taiji Master. Masih banyak lagi pejabat tinggi istana lainnya yang melaksanakan hal seperti itu. Jadi intinya, lebih baik kita melihat kekurangan kita sendiri daripada kita sibuk mengkritik kekurangan orang lain. Menilai orang lain memang perlu, tapi sebelum menilai orang lain, nilai dulu diri kita sendiri. Apakah kita bisa melakukan hal yang lebih baik daripada orang yang kita kritik tersebut?